Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mulia ini, senantiasa Allah curahkan kepada kita taufik hidayah dan rahmatnya serta kesehatan kepada kita semua. Allah murahkan kita rezeki yang halal serta banyak. Kemudian Allah panjangkan umur kita dengan keberkahan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita berharap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dimanapun mereka berada, dan yang memuliakan pada para jamaah hadirin hadirat pencinta Langgar Asy-Syifa yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita kali ini akan membicarakan daripada masalah i'tikaf. Karena sebab di 10 terakhir ini kita memang kalau memang berkemampuan dianjurkan kita banyak-banyak beriktikaf, yang banyak muring. Terkadang kita makin ke ujung makin populer. Makanya kan di awal tadi dikatakan awal pertama adalah daripada rahmatnya Allah, pertengahannya adalah ampunannya Allah, dan ingat 10 terakhir adalah ibtu minan nar, supaya terbebas daripada ajabnya api neraka. Terberat sedikit ya Allah amaliyahnya. Dan i'tikaf secara syariat adalah diam tertentu yang dilakukan oleh orang yang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu. Artinya kadang-kadang berramian kita. Wujud-wujud digunakannya adalah hal demikian tadi untuk entahnya membaca Al-Quran, untuknya berzikir segala macam. Nah ini digunakannya tadi. Ada i'tikaf muring ya. Kita terkadang membawa i'tikaf baik juga. Soalnya i'tikaf dan dicari nampak wadahnya bahasa membaca ya Quran satu tempat ke-12 talingkar muring. Ya Allah, maka ada datang kaum ajan aja bangun. Nah, bukan kata kita nih mencari nyaman, tatanda masa dikit ya, lain wadahnya berarti. Dan keutamaan i'tikaf itu dikatakan man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asri sinina man ittaqafa yawman ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Jadi diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, kata beliau, barang siapa yang berjalan memenuhi hajat saudaranya. Namun terkadang yang namanya kita bermasyarakat atau kita bertetangga, tentunya ada orang memerlukan daripada diri kita, tasdid besar dan undangan segala macam. Maka kita dianjurkan memenuhi hajat tersebut.
maka hal itu menjadi lebih baik baginya daripada melakukan iktikaf 10 tahun lamanya. Jadi yang diutamakan bila ada orang perlu tinggalkan kita beriktikaf ini. Jangan lagi jumpa seorang aja, menjalankan kampung banyak kemana-mana orang beriktikaf ini. Padahal orang di kampung perlu mainan kita, ada keperluan segala macam, tapi kita tetap menganggap bahwa iktikaf menjadi kita lebih utama, lebih bagus amalia. Nah, padahal yang demikian tadi hitungannya tak salah. Hanya bandingannya anda 10 tahunnya beriktikaf itu masih terbaik mengabulkan daripada hajat daripada saudara kita. Bagi siapa yang melakukan i'tikaf sehari karena mencari ridhonya Allah Ta'ala, nah mencari deh bujur-bujur mencari ridho Allah Ta'ala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalasa qanadika kullu khandakin ab'adu mimma bainal khatikaina rawahu At-Tabrani. Maka Allah akan menjadikan 3 jurang yang menghalanginya daripada neraka. Nah, jadi kayak apa jurang tadi? Jarak daripada setiap jurang itu lebih jauh daripada jarak di antara ujung timur dan barat. Itu yaitu jaraknya menghalangi kedudukan orang terkena dengan nerakanya Allah. Asal bujur-bujur kita beriktikaf yang kita mencari ridhonya Allah Ta'ala. Pada tujuan hendak menenangkan diri, hendak menyamani diri, nyaman supaya beristirahat, nyaman supaya guring, nyaman kita di mahal. Nah, salah halnya. Yang lain itu tadi. Bahkan kata beliau, kata Rasulullah SAW bersabda, "Manita kafa ashran fi Ramadana kana kahajjataini wa umrataini rawahu al-Baihaqi." Barang siapa yang melakukan i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka kata beliau seakan-akan dia telah melaksanakan haji dan umrah 2 kali. Nah, cuma i'tikafnya di masjid, ada di musala, ada di langgar, ada di masjid disuruh. Saya kita i'tikaf mulai dari umpamanya mulai bersukuhannya umpamanya karena berbicara terus kecuali ada keperluannya kita hanya minta keluar malam kayak itu juga ada keperluan hanya bisa keluar. Hukum daripada i'tikaf itu nomor pertama adalah hukumnya wajib. Bilanya hukum wajib jika dinajarkan penajar. Sebab bila seorang penajarnya wajib memenuhi daripada najarnya. Nah, makanya jangan kita mencoba-coba saja sedikit hendak menajar, jadi kita hendak menajar jadi utang kita. Nah, jangan. Kalau jangan mengucapkan demikian. Nah, kedua hukumnya sunnah. Ini hukum i'tikaf dan pada 10 akhir daripada bulan Ramadan, maka itu dihukumkan sunnah muakkad, hampir diwajibkan. Nah, kita artinya nambah buat tenang. Ada kita ini kan 10 terakhir makin banget, makin hari, makin dihitungi. 21, 9 hari lagi. Jadi cari baju dulu. Ada online, walau masalah. Lain lagi nomor siap pesan makanan, bisa menjamu orang pulang. Nah, kita tadi kebanyakannya ya lalu ya lah kata lah ya lah. Nah, ini tadi makin ke ujung makin berhikmat. Itu juga gawi makin ke ujung makin berhikmat gawi makin berapa nampak menemukan baju hanyar dia sedang kesan anak kesan bini dia baru lagi belajar fitrah. Nah, ulang banget benar. Dan hati-hati bagi orang-orang yang kagak dihapus puasa, lagi sembahyang, hati-hati benar.
Jangan dikira ini invest kita pada puasa dianggap tenang aja. Ini kira memperberat dengan keluarganya. Kenapa jadi katakan demikian? Andai seseorang terkena meninggal dunia, sedangkan orangnya ada hutang, hutang puasa, ya Allah. Padahal ibaratnya awalnya sini membayar, cuma oleh kepeliran mati orangnya. Pasal itu kamu tahu gini. Maka nama membayari ini adalah ahli keluarganya. Kan kita berarti lah. Ahli keluarganya tidak. Nah, baca Rasulullah, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mati dan atasnya jadi ada tanggungan puasa, ada dibayari masih ini, ada hutang, maka hendaklah walinya atau kerabatnya mempuasakan untuk menggantikan daripada si mayat tadi, nang meninggal tadi, mau bertahan kalau yang tadi ini tidak ada. Kalau yang dibayar namanya aja puasa disuruh. Baik kamu yang puasa 3 hari dapatnya nang sabulan itu berpuasaan. Ada orang manusia yang boleh puasa paling 3 hari puasa. Karena bagian jadi nak itu puasa jadi tinggal sanggup aku ya. Otak mau jangan benar orang puasa sanggup. Kenapa? Makanya salin 3 hari itu ya jadi syarat nambah syarat supaya bisa fitrah kan aja. Maulah nama itu. Salah Allah bisa melakukan salatnya lah. Bahkan lagi ya Rasulullah, man mata wa alaihi siyamun wa tama'ahu makana kulli yaumin misjidun rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang mati atau meninggal dan atasnya tidak ada tanggungan puasa, hendaklah dibayarkan dengan makanan sebagai daripada gantinya untuk tiap-tiap hari 1 mudd. Nah, jadi bila yang banyak pada sanggup juga disuruh puasa sama keluarga ini membayar 1 mudd. Kayaknya ketemu mudd yang berlentang, ini ada muddnya khusus, kami pondok itu ada. Mereka menyebutkan, ini tuh nanti membawa padahal anak mana mungkin disalahkan mungkin. Itu jadinya semut itu jadi cara kita menakarnya, menurut tiba, menurut kayak Nabi kan manggilnya lawan tangan badas, wadah ini jadi ambil buat sampai ini jubung nama bubur itu ya ambil letakkan orang dia badas set yang ada yang apa itu jadinya jubung sampai yang kadang bubur lagi yang itu namanya semut. Bila ini kita berfitrah jangan fitrah nih maka 4 mudd meninggal. Nah itu banyak pasti sudah ada salah lagi itu dan kita nih bila namanya itu bila namanya timbangan kita ini kan ada 62,75 anak gandumnya di sini 3 kilo. Alat makanannya makin alat 2 bayarannya. Jangan kita berbeda. Begitu kita berzakat fitrah, makanan halal kalau yang berzakat fitrah namanya barasnya. Nah maka pada sah berarti ada saja kita orang di dalam. Jadi bilanya alat sesuaikan jual anak lebih alat lagi pada anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum daripada i'tikaf. Jadi selain wajib, sunat, kemudian makruh, yaitu i'tikafnya seorang perempuan yang berpenampilan menarik dengan izin suami dan aman daripada fitnah. Bisa i'tikaf beginian juga banyak anak. Coba beja laki itu dok, beja lagi boleh. Bila beja laki jangan, cuma jangan
Behimat, Beiksen, orang ala kadarnya aja. Betikap di masjid, kopor bila menabal, gitu bila mahabang, umpamanya. Nah, maunya menjadi perhatian memang. Belum lagi punya kalau bila nasibah masjid bawa eja, umpamanya nih. Di bulan puasa maka makruh seseorang memyakarom. Bila hendak malam dia memyakarom. Naburing kalau nyakarom, ya Allah, yang berharap kalau ya Allah. Bila harap kalau yang naburing ya Allah, ya nak dikit. Ya Allah mana? Kemudian yang keempat adalah hukumnya haram. Etika haramnya itu kenapa? Beserta sahnya yaitu etikanya perempuan tanpa izin suami dan dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, itu dia. Jadi bila mana ada mendapat izin daripada laki kita maka akan dibolehkan. Beserta tidak sahnya itu tadi etikanya orang tadi dalam keadaan junub atau perempuan yang dalam keadaan haid. Nah, jadi jelas itu ada kebolehan bagi orang yang mengalami demikian tadi. Itu jelas sudah. Dan di dalam kita beriktikaf tentunya kita harus mengetahui juga rukun-rukunnya beriktikaf tadi. Nah, rukun-rukunnya ada 4 hal. Yang pertama kita berniat dulu. Nah, niatnya nawaitu an a'takifa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam hati aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunat atas diriku tadi karena Allah Ta'ala. Dapat sudah pahala kita. Nah, jangankan kita menghadiri majelis ini juga namun tahu keutamaannya luar biasa katanya. Dengan tanpa kita berpindah tempat daripada kedudukan kita awal. Karena apalagi sebenarnya. Kemudian yang kedua, berdiam diri walaupun sebentar di atas kadar tuqmaninah dalam sholat. Nah, bertahan dulu. Hari kita baca bertahan dan membaca-baca. Nah, cuma kita niatnya i'tikaf. Yang ketiga, tempat i'tikafnya yaitu berkedudukannya di masjid yang murni, maka tidak sah i'tikafnya seseorang tadi bila mana i'tikaf punya di musala atau hanya di pondok umpamanya nih atau di rumah. Jadi mengalami i'tikaf itu bujur-bujur di masjid, kita bujur-bujur. Nah, sebab masjid adalah tempatnya di situ kita berzikir, di situ kita beribadah, di situ kita mencari ketenangan, di situ kita meminta permohonan. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi di masjid kedudukannya. Dan yang keempat adalah orangnya yang beriktikaf. Ada orangnya masuk di situ. Artinya keadaan orang ini gak ada geluyur-geluyur. Ini mondar mandir rumahnya kita, kalau keluar kita pada lomanya ini ada nomor itu berarti artinya kita bertetap bujur-bujur. Bilang itu bacaan, ada tujuh etikafnya tadi begitu tamu bulan keamanan, lalu duduk baik di luar. Video di luar ngobrol bagi isahat segala macam umpamanya. Nah, itu salah adanya. Salah kalau yang kayak itu. Dan di dalam kita melaksanakan daripada i'tikaf selain hukum, kita juga perlu mengetahui daripada sunat-sunat di dalam kita i'tikaf. Apa lagi sunatnya? Sunat yang pertama dianjurkan kita memperbanyak berdoa. Banyak kita memunajat berdoa, banyak kita berzikir, banyak kita beribadah. Nah, jangan kita begitu di masjid membawa handphone. Oh, i'tikaf orangnya. Soalnya di masjidnya ada wifi. Nah, mau wifi orangnya soalnya. Nah, pulang ya,
ini ya Allah bila dianak di fasilitasi gitu orang ini orang pulang sekalinya lainnya tiketnya sebelum Medan saja melihat bilanya ada yang gratis ya Allah. Nah, jadi ini bujur-bujur bila bilang demikiannya. Kemudian apalagi tiketnya tadi sehari penuh bujur-bujur kita bertikaf seharian bujur-bujur. Nah makanya itu orang kenapa baik bismillah. Kemudian lagi tikafnya seseorang tadi dalam keadaan puasa oleh di 10 daripada terakhir di bulan Ramadan. Namun orang yang bertikaf pada puasa berarti ada masuk mensunahkan dan nyerahkan. Nah ini tadi. Dan kita lihat tadi kan dibuat daripada bulan puasa, makanya kita kadang bermasakan makan macam kan. Nih, ini tadi. Padahal nampasnya tadi di akhir bulan 6/10 daripada bulan Ramadan. Yang keempat, orang tadi nampak najar iktikaf, nampak agar dapat pahala 60 yang menyatakan itu sunatnya yang meniat tadi. Dan yang kelima yang beriktikaf di masjid, cuma masjidnya masjid jami, masjid yang mana masjid tadi digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini ada masjid juga. Tapi kan biasa sembahyang Jumat ada. Kalau ini orang masjid tadi harus sembahyang Jumat ada. Pian yang umpamanya, nang langgar yang umpamanya jumlah masjid umpamanya masjid asyifa boleh lah, boleh, tidak masalah. Kalau kita bilang masjid harus sebanyak sembahyang Jumatnya ada. Karena demikian lah, jadi yang kesana ini apalagi namanya lihat, macam makan masjid ini cuma kan sudah sembahyang kayak apa? Nah, berarti orang itu pada mengerti berarti di masalah daripada masalah hukumnya. Nah, makanya daripada yang tadi di masjidnya cuma masjidnya jadi sembahyang Jumat. Bila ini yang ada, berarti ada bapaknya. Selain daripada rukun, kita memakai sunatnya. Yang terpenting lagi apa? Mengetahui dan membatalkan dengan iktikafnya seseorang. Nah, iktikafnya tadi. Nah, apa membatalkannya? Yang pertama disebabkan lantaran orang itu tadi gila atau lantaran pingsan. Nah, terjadi lantaran dengan disebabkan sengaja. Dia ulah-ulah aja kita. Ini jelas sudah batalkan dah. Hilang dari tiketnya tadi. Sebabkan pahalanya tadi nyata benar daripada tadi. Orang nama gawi etikat tadi. Kenapa jangan tadi seakan-akan orang tadi mendapatkan daripada pahala haji dan umrah 2 kali. Itu kalau tadi. Nah, niat tadi. Nah, jadi batal enggak? Karena dibatalkan yang demikian tadi. Nah, kedua disebabkan lantaran mabuk yang bersengaja. Apakah mulainya sehingga orang itu menimbulkan mabuk. Nah, ketiga disebabkan adalah lantaran datangnya haid. Nah, datang haid bagi perempuan maka jelas itikafnya batal. Dan yang keempat adalah disebabkan lantaran murtad. Murtad tidak mesti langsung jika ba'alih agama kadangnya bisa juga murtad disebabkan lantaran bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa lantaran hati. Hati ini umumnya yang berbandir. Kita dalam puasa ini yang banyak salah, baik ikhtiar teman-teman. Umpamanya aku jar namun ada orang mengatakan ini motor mengatakan aku malah aku kalau boleh berislam tapi jangan ada ucapannya di dalam hati ini kan lihat deh. Nah maka otomatis orang sudah murtad, sudah batal ketika itu dua puasanya dan batal juga daripada iktikafnya. Jadi jangan main-main di dalam hati kita nih.
Orang kan ada yang tahu kita aja tadi. Jadi kan dianggap namanya biasa-biasa saja, jangan berbahaya ini tadi. Aneh. Aman yang perbuatan kan jelas sudah. Aman yang perkataan kan jelas kalau tidak diucapkannya langsung. Tetapi kalau yang hati-hati, ada tahu kecuali dirinya semungan dan Allah Taala mengetahui demikian. Maka daripada itu kita berhati-hati dengan dengannya. Jangan karena itu kita sembahyang umumnya. Jadi sembahyang menyemur iwak. Iwak menyemur panas sari. Dia menyemur iwak panas sari. Mulai ya sembahyangnya. Bayang sembahyang banyak dalam ini. Aku jadikan bileknya nih. Hari hujan batal sembahyang. Jadikannya kan deh. Batal dengan sembahyang pokoknya bila hari hujan nih. Sembahyang baik. Sarafaat bagus saja, 2 rakaat bagus saja, 3 rakaat pas 4 rakaat hujan hari. Hujannya hujan panas jerman. Dia membayangkan ini salah saja malah pulang yang tak ada apa langsung otomatis batal. Ada kenapa kita menyatakan sudah betul bila hujan. Jadi mau kada mau otomatis kita bahasa oleh lantaran apa niat kita tadi. Makanya hati-hati benar niat kita jika kita dalam melaksanakan ibadah tadi. Jangan dianggap sembarangan. Makanya niat ini perlu. Ya Allah lah, kayak kita puasa disuruh berniat tiap malam. Menurut mazhab Imam Syafi'i tiap malam. Bila ada berniat tiap malam, kadang menyatakan tiap malam tadi. Ada ingat maka otomatis puasanya ada sah. Bila ada ingat berniat puasa kesan sukharinya tadi dibaca dia. Kemudian yang dapat membatalkan daripada itikafnya seseorang tadi lagi disebabkan lantaran junub yang bisa membatalkan puasa, yaitu disebabkan jima atau sengaja mengeluarkan daripada air mani. Nah, di bulan puasa hati-hati. Namanya kawin. Hanya kawin di bulan Sya'ban tadi. Ya Allah, ada Allah menyawatakan. Menyawatakan di bulan Sya'ban. Tapi dulu ini bulan Sya'ban jauhin. Artinya itu sebelum 15 Sya'ban, maksudnya 13 Sya'ban sejalannya. Yang mana pas naik bulan yang nyatakan dia nyamannya mengumpul gitu. Puasa ada jemaah wani, ada jemaah wani guling. Hati-hati deh. Kalau ini terjadi sesuatu kontak badan, hubungan badan siang hari umpamanya nih, atau sudah bebas daripada waktu imsak. Orang muda aja umpamanya berhendak umpamanya, maka terjadi hal demikian, maka hukumnya selain daripada mengada puasa wajib juga bayar kafaratnya. Nah, bayar kafaratnya, bayar kafarat siapa? Nama lakiannya. Nama biniannya kayak apa? Hanya mana biniannya ada berapa? Bayar cuma bayar keadaan aja. Jadi berapa enggak? Nah, mana dibayar? Bagi nama lakiannya. Nama lakiannya bayar. Yang pertama disuruh memilih 3 macam. Yang pertama apa? Disuruh memerdekakan hamba yang beriman. Dari ini hamba yang Allah. Yang kedua, bila ada dapat apa? Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut mana? Kalau kita berhalat, kalau berhalat bila batal sebulan lebih umpamanya sudah puasa umpamanya pas ada tahanan berasa pulang. Jadi yang menentang jadi ngambil binian dinyatakan laki dua ya dong. Yang tadi dinyatakan sengaja namanya merasanya nah, sama yang lainnya lah. Yang mau merasa ya orang dinyatakan 2 bulan sebulan aja tahan kali 2 bulan. Amun 2 bulan yang masih
zakat, maka disuruh membayar 60 orang fakir miskin, tiapnya masing-masing orang tadi satu muk. Nah, satu muk tadi. Kalau dianuakan ibaratnya hitungan kilo kita telah kurang lebih 7 on namanya. Nah, kurang lebih ini. Ya kan 6,8 ya kemudian itu. Cuma orang punya yang bagus tadi, orang basic, namun mutan itu tadi bagus itu maka salah lagi sudah sah. Anda tetap salah lagi. Nah itu sesuai dengan gaya dicontohkan oleh Rasulullah. Namun yang tadi ada. Dan kalau kita pakai kalau kita sini juga sama. Temannya tetap. Nah, jadi berhati-hati kalau demikian. Jadi bila banyak anak awam bayar, maka diutangi. Sampai kamu bayar kena, artinya sampai ini ada memiliki daripada harta yang kira-kira kau mampu membayar daripada kesalahannya tadi. Dan yang keenam adalah membatalkan daripada itikafnya seseorang disebabkan lantaran keluar masjid tanpa ujur. Jadi bilanya mondar-mandir keluar, nah ini kan ada masalah itikaf malamnya tadi. Makanya bila itikaf itu beristilah ujur-ujur. Kecuali kita memang ada ujur, entah kita sakit parutkah atau lantaran batalkah, itu kan ujur berbeda. Mau kita berujuran, namanya kena aja nulik pulang. Nah ini termasuk membatalkan dengan itikafnya seorang. Nah mungkin ini jangan dapat disampaikan dulu, mudah-mudahan ada beda manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.